4K 60 fps, lensa utama ini AIS plus OIS. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Di video kali ini kita akan bahas sebuah HP mantan flagship 2 tahun yang lalu, tepatnya itu tahun 2019. Yang waktu itu harganya mahal banget, sekitar 14 jutaan. Dan sekarang harganya itu turun jauh, pakai banget. Kalian bisa beli di Shopee itu dengan harga 3,3 jutaan, tapi itu kondisinya second. Katanya mulus, like new, dan full set. Tapi yang saya punya ini, saya impor dari luar negeri. Alasannya apa? Ya, yang pastinya cari harga yang lebih murah dengan kondisi yang sama. Dari sana itu saya beli sekitar 2,3 jutaan, sampai sini plus pajak biaya cukai. Itu totalnya sekitar 2,750-an. Dan alasan lain saya pengen beli barang yang resmi. Seperti punya saya ini, otomatis ini resmi masuk ya, karena saya sudah bayar pajak biaya cukai. Dan di situ untuk emailnya otomatis juga terdaftar di database Kemenkominfo. Oke, ini dia LG V50 ThinQ. Untuk boxnya berwarna hitam. Di sini ada tulisan V50 ThinQ. Terus di sisi kiri ada tulisan KT. Di sini sama juga KT. Nah, ini untuk yang versi Korea. 128 GB untuk ROM-nya ya, Qualcomm Snapdragon. Terus di sisi bawah ini ada seri IMEI yang cuma ada satu aja ya. Karena memang untuk yang versi Korea ini cuma single SIM made in Korea. Terus di bagian belakang ada tulisan DTS:X LG Boombox Edition. Ada tulisan gede Meridian. Nah, untuk lebih jelas tentang Meridian, kalian langsung bisa cari aja di Google ya. Yang jelas ini untuk tuningan audionya itu pakai Meridian, yaitu output yang keluar dari jack audio 3,5 mm itu kualitas suaranya mantep banget. Dan memang untuk LG V Series itu untuk urusan audio yang keluar dari jack 1,5 mm itu masih menjadi salah satu yang terbaik dibanding HP lain, merek-merek lain. Oke, langsung kita buka aja. Nah, di sini kita dapat bonus tempered glass. Ini bukan screen protector ya, tapi tempered glass. Terus ada si HP-nya yang ada di dalam plastik, kita taruh dulu. Kemudian ada sebuah kotak. Nah, ini kitab, ini penting banget untuk dibaca. Tulisannya ya tulisan Korea. Kemudian di sini ada kepala charger. Ini bukan original ya. Ini OM yang punya output itu 9 volt 1,8 ampere ya, sekitar 15 wattan. Terus ada kabel USB, jelas sudah Type-C. SIM transjector yang bentuknya kayak gini. Dan ada lagi ini sebuah kotak. Kalau dari gambarnya sih sepertinya ini earphone ya. Ya bener, di sini kita dapat earphone. Dan untuk aksesorisnya ini semua bukan original bawaan, tapi OM. Ya lumayan lah, daripada cuma batangan HP aja. Dan kita lihat di HP-nya. Wow, ini dipegang masih kerasa ya untuk flagshipnya. Untuk finishingnya memang, ini kerasa flagship banget, mantap banget. Untuk bahan back covernya ini dari Corning Gorilla Glass 6, sedangkan untuk bagian depan ini Corning Gorilla Glass 5. Dari segi fisik, ya memang di sini mulus banget. Ini sekitar 99%, bahkan ini kerasa masih baru, nggak ada yang lecet sama sekali. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada ini dia garis antena, karena untuk framenya ini bahannya dari metal. Terus ada slot SIM, coba kita buka. Oke, di sini cuma single SIM aja ya, yang satunya ini adalah slot micro SD. Nah, di atasnya ini ada tombol power, terus di sisi atas ada garis antena lagi. Secondary microphone, di sisi kiri ada garis antena lagi. Terus ini tombol volume rocker. Ini ada sebuah tombol lagi, mungkin ya tombol pintasan yang bisa kita custom sesuai selera ya. Terus di sisi bawah masih ada lubang jack audio 3,5 mm. Garis antena lagi, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, ini lubang untuk speaker. Ini sebenarnya sama aja, lubang untuk speaker. Terus di bagian belakang ada pin konektor untuk layar kedua. Karena untuk LG V50 ini bisa pakai dua layar, tinggal beli aksesorisnya lagi. Ada logo LG V50 ThinQ, 3 kamera, LED flash, sensor humidasi di jari, dan di sini ada logo. Ini bisa nyala-nyala. Nah, di bagian depan ada layar, lupa ini berapa inch.
Lubang untuk earpiece yang juga berfungsi sebagai speaker stereo karena HP ini punya dual speaker stereo. Terus ada dual kamera. Ini kamera depannya 2 ya. Oke, itu aja. Langsung kita nyalakan. LG V50 ThinQ powered by Android. Oke, ini udah masuk ke home screen. Ini tadi sudah saya setting-setting dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Seperti biasa, langsung kita tes aja untuk performa sensor pemdeteksi di jarinya. Oke, di sini nggak bisa dikatakan cepet ya. Bahkan ini bisa dikatakan lambat dibanding HP flagship lain. Malah lebih cepet Oukitel C25 kemarin. Tapi kalau soal akurat ini udah oke banget sih. Untuk layar di sini punya ukuran 6,4 inch, resolusinya itu tinggi, memang kelihatan jernih karena yaitu pakai resolusi 2K. Dan untuk panelnya itu pakai IOLED, itu adalah OLED buatan dari LG. Kalau di Samsung itu kan AMOLED atau biasa orang menyebut itu AMOLED, yang di atasnya lagi itu Super AMOLED. Tapi yang jelas di sini punya kualitas yang sama bagusnya. Untuk layar di sisi kanan dan kiri ini lebih melengkung dari biasanya yang itu 2,5D, kalau di sini 3D. Terus untuk poninya di sini memang cukup lebar, wajar aja, butuh space lebih untuk menempatkan dual kamera, terus speaker yang menjadi satu dengan earpiece dan juga sensor-sensor. Oke, kita cek di setelan. Nah, untuk bahasa di sini lengkap ya, termasuk adanya bahasa Indonesia. Kita cek di sistem tentang ponsel. Nah, ini versi Androidnya itu 10 dengan tingkat patch keamanan Android di 1 Juni 2021. Ya, LG V500N. Nah, untuk LG ini pakai custom UI yang namanya itu LG UX. Nah, di sini jelas untuk HP flagship itu ada yang namanya fitur NFC ya, seperti ini. Oh ya, untuk layar di sini resolusinya bisa kita atur di sini. Nah, ini bisa pakai 2K. Tapi saya lebih suka pakai Full HD aja, karena ya di situ lebih hemat energi dan juga performanya itu nggak lebih berat dibanding yang pakai resolusi 2K. Toh dilihat di sini juga perbedaannya itu nggak begitu signifikan, kecuali kalau turun ke HD aja alias 720 itu kelihatan tulisannya agak pecah. Oke, kita cek aja di aplikasi yang sudah saya install. Ini pertama AIDA 64, sistem LG V50 ThinQ. RAM-nya itu 6 GB LPDDR4X. Terus untuk internal storage dari 128 GB yang bisa kita pakai itu cuma sekitar 98 GB. Memang untuk UI-nya ini cukup rakus memakan sistem ya. Terus untuk SoC di sini pakai Qualcomm Snapdragon 855. Octa-core, punya clock speed maksimal di 2,84 GHz. Fabrikasinya ini 7 nanometer. Ya, ini performanya mirip-mirip dengan Snapdragon 855 Plus, terus juga Snapdragon 860 yang ada di Poco X3 Pro. Untuk zaman sekarang ini masih sangat powerful. Terus untuk resolusi layar defaultnya ini 2K ya, 1440, teknologi OLED. GPU-nya pakai Adreno 640. Jelas untuk refresh rate zaman dulu itu untuk HP global ya rata-rata masih 60 Hz. Baterai berkapasitas 4000 mAh, kalian bisa lihat. Terus kita cek untuk kelengkapan sensor, yang pasti ya lengkap lah untuk HP flagship. Nah, di sini ada sensor gyroscope, jelas pakai hardware, dan juga ada yang namanya tuh sensor tekanan. Kemudian kita lihat untuk skor Antutu. Di sini saya pakai Antutu versi 9, Snapdragon 855. Di sini dapat skor yang tinggi ya di zaman sekarang, masih tergolong tinggi, yaitu 523 ribuan dengan rincian skor CPU 150 ribuan dan GPU 182 ribuan. Untuk game berat ini masih enak banget. Terus kita cek untuk multi sentuh, yang pasti 10 lah. Ini kan HP flagship, masa cuma 5 aja. Terus kita cek apa lagi? Nah, ini dia. Main real drum, kira-kira ada delay apa enggak? Nah, untuk respon layarnya ini udah enak banget ya, nggak kerasa delay. Terus kita lihat di bagian kamera. Nah, untuk kamera belakang ini ada 3, masing-masing punya resolusi 12 megapiksel itu sebagai lensa utama. Sudah dilengkapi dengan OIS dan itu pakai sensor Sony IMX363 yang juga digunakan di Pixel 3 sampai Pixel 5.
Dan ini bukaannya itu lebar banget, f/1.5. Terus ada lensa 12 megapiksel untuk lensa tele 2 kali optical zoom, itu juga dilengkapi dengan OIS. Dan yang terakhir itu lensa ultrawide yang punya resolusi 16 megapiksel. Kemudian di bagian depan ini ada dua ya, 8 megapiksel dan 5 megapiksel. Yang satu itu lebih wide lagi. Untuk UI-nya seperti ini, ada mode studio, potret, foto, video. Nah, untuk video kita cek di sini. Mantap, bisa merekam hingga resolusi 4K dan di situ 4K-nya bisa sampai 60 fps. Ini mantap banget. Full HD juga 60 fps. Terus AI cam, kamera manual lainnya. Oke, menunya cukup banyak ya. Kalau dijelasin ini bakal panjang banget. Terus untuk malah keluar. Terus untuk kamera depan, ini yang 8 megapiksel ya. Terus kita pindah yang sini. Nah, ini 5 megapiksel. Kalau dilihat di sini sih dibanding 8 megapiksel HP kelas entry ya, ini jauh lebih bagus. Oke, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, ini adalah hasil perekaman video kamera belakang resolusi Full HD 30 fps menggunakan lensa utama. Dan ini untuk AIS-nya itu belum saya nyalain ya. Secara default ini pakai OIS. Lebih stabil dibanding nggak pakai OIS. Pasti ada yang bilang, loh udah pakai OIS kok masih geter, lebih halusan AIS ya. Karena memang untuk zaman sekarang AIS itu lebih halus gambarnya, lebih meminimalisir itu gentaran. Tapi perlu diingat juga, fungsi OIS itu bukan cuma untuk menstabilkan getaran di video ya, tapi juga berfungsi di penggunaan kamera foto. Dan perlu diingat juga, kalau AIS itu kualitas video jadi berubah biasanya di beberapa HP, apalagi di kondisi marah-mari. Itu biasanya ada glitter dan juga itu pasti ke crop. Beda dengan OIS, itu masih mempertahankan kualitas aslinya. Oke, di sini langsung bisa berpindah ya ke lensa yang lain tanpa kita harus stop dulu videonya seperti ini. Ini lensa utama, kita pindah ke 2 kali optical zoom. Nah, 2 kali optical zoom ini juga ada OIS. Mantapnya di sini untuk kualitasnya itu nggak jomplang ya, tetap konsisten. Pindah lagi ke lensa ultrawide, mantap. Kalau ultrawide di sini nggak ada OIS. Resolusi Full HD 60 fps menggunakan lensa utama. Jadi di sini OIS plus AIS hasilnya itu jadi stabil banget, mantap banget. Ini coba kita lari. Nah, untuk FPS 60 ini nggak bisa langsung pindah dalam keadaan mengambil video ya, pindah dari lensa utama ke lensa ultrawide, jadi harus berhenti dulu. Kalau ini pakai lensa ultrawide Full HD 60 fps. Oh ya, untuk Full HD 60 fps itu nggak bisa digunakan di lensa tele 2 kali optical zoom. 4K 30 fps. Ini lensa utama OIS plus AIS. Hasilnya mantap banget. Tapi di sini untuk mode HDR-nya saya nyalain ya. Jadi ini video HDR. Kualitasnya memang bagus banget. Ini kita coba tuh. Ini lensa utama ya, pindah ke lensa tele 2 kali optical zoom. Nah, kayak gini. Pindah lagi ke lensa ultrawide. Nah, ini mantap banget lensa ultrawide-nya. Pindah lagi lensa utama, mantap. Terus pindah ke lensa tele 2 kali optical zoom. Nah, ultrawide. 4K 60 fps lensa utama. Ini AIS plus OIS aktif, mantap banget. Memang di sini stabilnya itu gila. Sekarang aja itu HP kelas menengah belum nemu yang bisa merekam ke resolusi 4K 60 fps dengan AIS nyala. Kalau HP flagship yaitu ada sih, tapi nggak semua ya.
dan itu juga masih jarang. Ini mantap banget. Kita coba untuk fokusnya gimana. Biasanya di HP lain kalau 4K itu jadi susah untuk kunci fokus. Kita coba. Mantap, di sini cepet banget ya. Dan memang itu dramatis banget. Kalian bisa lihat itu backgroundnya kerasa blur karena ya ini bukaannya f/1.5. Mantap banget. Mantap ya. Kita coba untuk lari. Oh ya, seperti di Full HD 30 fps tadi, di sini nggak bisa langsung pindah ke lensa yang lain kalau pakai 60 fps. 4K 60 fps menggunakan lensa ultra wide. Mantap. AIS pun bisa dipakai. Jadi di sini untuk AIS itu nggak peduli ya, bisa dipakai di resolusi berapapun, fps berapapun. Ini mantap banget. Oh ya, dan juga untuk apa itu fps 60 itu nggak bisa pakai mode SDR video. SDR video itu hanya bisa dipakai di 30 fps. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya yang kalau untuk foto resolusinya itu 8 megapiksel. Di sini kalau untuk kamera depan mentok di Full HD 30 fps ya. Ini dibanding HP kelas menengah yang punya resolusi 8 megapiksel kamera depan, ini masih jauh lebih bagusan ini. Bahkan dibanding yang 13-16 megapiksel pun, ini lensa cuma 8 megapiksel. Yang saya suka di sini untuk dynamic range-nya itu luas ya. Kalian bisa lihat di belakang sana. Oke, ini untuk lensa yang lebih lebar lagi. Oke, ini kita coba bentar untuk main Genshin Impact. Ini settingannya masih bawaan ya. Bentar, ini naik dulu, nanti baru kita lihat untuk settingan defaultnya. Oke, kita lihat. Di sini secara default dapat di menengah. Kita coba atur yang paling tinggi, tertinggi, highest. Terus untuk FPS-nya kita atur di 60. Snapdragon 855. Nah, di sini masih sangat playable ya. Ya kurang lebih performanya itu mirip-mirip dengan Snapdragon 860 ya. Karena memang Snapdragon 860 itu base-nya dari Snapdragon 855 Plus. 855 Plus itu kurang lebih ya mirip-mirip dengan Snapdragon 855. Kalau musuh kroco-kroco kayak gini nggak begitu menampilkan efek yang berat ya. Dan kalau pengen performa gamingnya itu stabil, wajib pakai yang namanya itu fan cooler. Karena ya rata-rata prosesor kalau udah mengalami panas ya, itu akan suka naik turun untuk FPS-nya. Apalagi untuk ukuran game setan kayak gini, Genshin Impact. Oke, pada intinya di sini untuk main Genshin Impact masih playable banget di settingan highest 60 fps di Snapdragon 855. Ini masih enak banget. Ini belum nemu monster lagi. Lah, itu ada monster. Ya, masih level 2, masih kroco-kroco. Kayak yang ini aja dah. Nah, ini marksman. Ini mage. Ini assassin. Jadi ke bawah di Mobile Legends assassin, marksman, dan mage. Tapi memang hampir mirip sih. Nah, ini ada frame drop.
Oke, mungkin itu aja sih ya untuk coba-coba bermain game Genshin Impact di HP LG V50 ThinQ yang menggunakan Snapdragon 855. LG V50 ThinQ mantan flagship tahun 2019 yang harganya itu turun sekitar berapa ya? 11 jutaan. Dulu 14 juta, sekarang 3 jutaan. Dan menurut saya ini masih worth it banget ya untuk dibeli. 3,3 juta, dapat kualitas kamera yang mantap banget, terus performanya juga masih tergolong kencang, Snapdragon 855. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini unboxing plus. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.